Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, akhirnya bisa jumpa. Alhamdulillah nih. Pengen lihat rumah Tret ini yang asri. Masya Allah. Ayo. Kita ke dalam. Mangga masuk. Yuk silakan. Ini kamar-kamarnya gitu ya? Iya. Anak-anak lagi kemana teh? Daring. Lagi daring semuanya? Iya. Gak ganggu kan ini teh? Enggak. Nggak ganggu ya? Anak aku mau gede-gede dan santai Aduh, aja. asik ya. Bisa jemur di sini nih. Iya. Teh ini nih. Masya Allah, vitamin D bener. banget nih. Ngobrol apa nih? Kemarin tuh kalau nggak salah ada cerita tentang perjalanan hati Iya gitu. benar. ya Jadi kan? Ayu kan sekarang ada program acara MKTV Perjalanan Hati Teh gitu. Jadi ya kita mengundang bintang tamu yang Masya insya Allah Allah, memberikan jadi inspirasi dan malu. motivasi. Insya Aduh, Allah ya. semua orang kan pasti punya cerita ya, apalagi seorang Teh ini gitu loh. Masya Allah. Perjalanan hati. Oke, kayaknya menarik juga tuh Iya, Teh. tentang perjalanan hati. Insya Allah, Ayo tuh kita gitu. di sebelah sana. Ayo, biar boleh. lebih nyaman. Bayu, aku teh pengen tahu perjalanan hati itu kayak gimana maksudnya. Iya dari ini, jadi perjalanan hati itu sebuah cerita gitu loh Teh ya. Jadi sebuah cerita bagaimana seseorang itu mengenal dan mencintai Allah. Kan macam-macam Masya tuh, Allah, iya, ada betul, yang betul, jihad, ada yang hijrah, ada yang menuntut ilmu dan hadis, dan ada juga yang tafakur akan kebesaran Allah. Selain itu perjalanan hati juga itu tentang perjuangan seseorang mengatasi cobaan hidupnya, kesulitan-kesulitannya, atau mengatasi godaan-godaan hidupnya ya, termasuk juga perjalanan hati seseorang mencapai tujuan hidup, mencapai kesuksesan kayak Teh Tri Aduh, ini. Masya Allah, jadi malu. Dan juga kebahagiaan hidupnya. Gitu Teh Tri ini. Alhamdulillah. Tapi kesuksesan akhirat belum kayaknya, aku masih jauh. Ini Insya lagi Allah, belajar. semua orang punya nilai ibadah di sisi Allah masing-masing Teh. Semoga Allah ridho ya. Insya Allah sekolah. Ini Allah sudah meridhoi banget nih. Ini Aduh, salah satu karunia Masya Allah, Allah loh Teh. Alhamdulillah. Teteh terpilih memiliki baiti jannati yang seperti ini dan Allah bermanfaat aja. banget buat Amin. manusia lainnya ya. Kan Amin. ada kegiatan kayak sekarang misalnya bisa syuting di sini, bisa foto-foto di Iya, sini, terus bisa ngobrol-ngobrol Kajian, segala macam kajian kajian sering ya Masya Allah juga. nih. Luas banget di sini. Di dalam yuk, biar kita asik ngobrolnya Ayo, sambil ayo, duduk-duduk ayo, gitu, ya. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat rizki. Saya Dewa Ayu bersama MKTV dan Hijrah Code senang sekali bisa menyapa pemirsa dalam acara Perjalanan Hati. Episode kali ini saya akan menghadirkan sosok spesial, sahabat saya, sahabat teman sepeda. Masya Allah yang seru luar biasa, ramah, rendah hati, dan luar biasa kesuksesannya ya. Saya mengundang Teh Trini Denai. Masya Allah, Teh Trini tadi udah Ya, Mbak Ayu. diterima dengan hangat luar biasa ya, masuk ke ruangan ini udah ngeliat-liat nih rumahnya Teh Trini nih, baiti jannati banget sih Teh. Amin, amin, Masya Allah. titipan Allah. Alhamdulillah. Iya, Teh mau tanya nih, mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hati ya. Ya pada awalnya pasti saya juga tanya nih kesibukan Teteh sekarang. Ini gimana tuh Teh? Sejak pandemi seperti ini. Alhamdulillah kesibukan masih terus berlanjut walaupun dengan segala keterbatasan ya. Kalau meeting sama tim itu sekarang melalui Zoom meeting karena kan PPKM gitu. Lalu semuanya dilaksanakan dengan online. Alhamdulillah masih bisa terus berjalan dan di saat ini pastinya bisa menyalurkan hobi-hobi gitu. Malah kan karena waktunya lebih leluasa. Jadi sama suami kan seneng sepeda, sama Mbak Ayu juga kita bareng-bareng. Jadi lebih sering itu aja, ya udah biar sehat, tetap sehat karena kan tetap harus sehat ya lahir dan batin. Jadi untuk batinnya, lahirnya ya udah kita sepeda, jalan pagi, seperti itu aja. Karena ada menikmati. hubungannya juga ya Teh ya, kalau raga kita sehat, otomatis ke bawah ke jiwa kita Iya, juga betul ikut banget, sehat ya. betul banget. Memang harus seimbang juga ya kan. Iya. Terus alhamdulillah gitu dengan kondisi seperti ini kan waktu lebih luang, jadi kita bisa lebih banyak belajar gitu kan, walaupun melalui online juga, liko gitu.
terus berjalan, alhamdulillah lebih banyak waktu untuk belajar lah gitu, walaupun melalui online. Alhamdulillah sih, jadi malah jadi lebih enak sih, lebih enteng aja gitu, nggak terlalu pusing. Ini gimana, itu gimana. Ya yang penting kita ikhtiar, hasil mah gimana Allah gitu. Jadi udah enak aja gitu Mbak. Iya. Masya Allah, memang seru banget ya ngobrol sama Teh Trini dari awalnya aja juga udah rame banget nih, ngobrolnya juga udah panjang lebar gini gitu kan, seru deh pokoknya. Nah Teh Trini, saya tuh awal kenal Teh Trini itu selalu dengan embel-embel Trini Denai gitu ya. Dinai Mbak, Dinai. Dinai ya. Nah itu gimana awal bangun bisnis Dinainya itu Teh? Masya Allah itu semua the power of kepepet. Asli, betul. Kepepetnya ada ya? Iya, the power of kepepet banget. Jadi kita mulai bisnis Dinai itu di saat nol, di saat hati tuh kayak hampa gitu, gimana ya. Jadi kayak lagi galau-galaunya banget karena waktu itu banyak ketemu dengan orang. Kebetulan saya bekerja di perbankan yang berbisnis perbankan, ya, maksudnya kan Mbak ya. Banyak yang ngasih tahu, Trin kenapa masih di bank, kan itu riba dan lain sebagainya. Galau lah pokoknya gitu. Di saat itu kayaknya memang saya tuh kayak apa ya yang saya cari gitu kan. Waktu habis banget gitu, dari pagi sampai malam gitu. Habis capek tapi kayak nggak dapat apa-apa gitu. Itu dari gadis atau memang pada saat sudah menikah baru kerja di bank? Dari gadis. Oh, dari Dari gadis. belum menikah sudah bekerja di bank gitu. Cuman alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk dapat hidayah gitu ya. Bahwa ya kita harus mencari yang lebih baik lagi gitu. Di saat itu memang waktu saya tuh habis banget untuk bekerja, habis nggak punya waktu untuk sendiri, untuk keluarga pun kayaknya habis gitu. Jadi saya berpikir, wah ini kayaknya nggak gini-gini terus nggak mungkin gitu. Saya harus melakukan sesuatu nih. Kebetulan suami juga mempunyai pemikiran yang sama, malah suami dulu yang resign gitu. Nah waktu itu saya harus berpikir, apa ya harus yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa terus. Tapi saya yakin banget, jadi intinya, ini cerita dulu ya Mbak, karena banyak orang yang bilang, aduh saya harus keluar dari bank itu kan nanti saya gimana, yakin, nah itu nggak bisa gitu. Kalau kita yakin bahwa Allah itu yang memberikan rezeki kita kan berapa puluh ratus tahun di Lauh Mahfuz, kita kan sudah tercatat sebenarnya. Kita kan bukan mencari rezeki sebenarnya, lebih menjemput kan, rezeki sudah ditentukan sama Allah. Jadi ya harus niatnya yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kita walaupun kita nggak bekerja di situ misalnya gitu. Nah, karena waktu saya mau setelah itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Kebetulan saya senang aja gitu desain baju gitu loh, walaupun nggak bisa gambar tapi saya senang ngedesain gitu kan. Akhirnya yaudahlah kita coba jualan baju aja. Itu modalnya nggak banyak, dari yang saya punya aja modalnya gitu kan. Karena kan nggak harus sebenarnya untuk memulai bisnis itu sebenarnya kalau kita niatkan, tekadkan itu dengan yang dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu gitu. Saya benar-benar bikin cuma 12 biji atau 10 biji gitu loh Mbak. Saya pasarin ke teman-teman. Qadarullah, alhamdulillah Allah bantu. Habis itu bikin semangat, bikin lagi walaupun kecil gitu sedikit. Nah, lalu kan waktu itu sudah mulai media sosial sudah ada tuh, Facebook, Instagram. Jadi saya coba masukin. Lalu saya misalnya pagi-pagi ketemu dengan penjahit, langsung pergi ke kantor, istirahat saya beli kain, terus pulang sama suami packing-packing, kirim sendiri ke JNE. Alhamdulillah, terus sudah berjalan 6 bulan, saya bulatkan tekad, saya pasti bisa. Saya yakin dengan berjualan ini kita bisa survive gitu, karena Allah yang menentukan rezeki kita. Udah 6 bulan setelah Dinai, saya resign gitu. Setelah Dinai resign gitu, jadi berdua sama-sama membangun bisnis bisnis Dinai itu gitu ya. Jadi memang awal cikal bakal bisnis Teteh, ketika Teteh memutuskan untuk resign itu memang awalnya memang langsung Dinai itu ya? Iya, langsung Dinai gitu. Kita bingung apa ya bikin brand gitu. Ya udahlah nama anak kita aja Diara dan Naira digabung itu Dinai aja. Ya, Masya Allah. Sebenarnya simpel banget ya. Ya udahlah. Alhamdulillah bisa sampai seperti ini sekarang ya, Masya Allah. Dan ya di mana-mana juga kalau misalnya saya lihat scrapnya, lihat produknya gitu, oh Dinai, sampai akhirnya, oh ini ownernya ternyata teman saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tahu Dinai duluan gitu, karena waktu itu kan saya juga sering bagi-bagi teh buat lebaran apa segala macam, ternyata ownernya Teh Trini, Masya Allah. Baik pemirsa, kita gali lagi cerita menarik, inspiratif dari Teh Trini. Kita ikuti dulu pariwara berikut ini.